Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan materi tentang persamaan trigonometri. Sebelumnya yang harus dikuasai adalah trigonometri itu apa, kemudian bagaimana relasi dari sudut-sudut di 4 kuadran yang terkait dengan trigonometri, kemudian sudut istimewa dan sebagainya. Nah, di sini kita masuk pada persamaan trigonometri. Nah, apa itu persamaan trigonometri? Tentunya karena persamaan kita tahu ada variabel di sana, variabel yang memuat. Jadi persamaan trigonometri itu adalah persamaan yang variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri. Ya. Jadi di situ ada variabel, ada trigonometrinya. Nah, ada dua. Di sini ada variabel. Nah, kita sebelumnya mengenal persamaan gitu. Cari persamaan linear, ada persamaan kuadrat, ada persamaan trigonometri, ini yang baru. Nah, yang lebih familiar adalah persamaan linear dan persamaan kuadrat. Nah, di sini nanti kita akan mengupas bentuk-bentuk persamaan trigonometri yang sederhana, mulai dari persamaan sin, kemudian cos dan tangen. Nah, yang pertama, jadi persamaan di sini itu adalah ada kesamaan. Nah, ada kesamaan. Misalkan seperti ini. Sin X, ya, misalkan sin X. Sin X sama dengan setengah. Nah, sin X sama dengan setengah. Maka X-nya ini, X nilai dari X ini bisa itu diperoleh yaitu 30 derajat gitu ya. 30 derajat. Nah, X-nya adalah 30 derajat. Kita tahu di sudut istimewa itu bahwasannya sin 30 derajat adalah setengah. Nah, maka kemudian ada nilai X yang lain, nah, yang juga nanti nilainya adalah setengah. Nah, misalkan lagi di kuadran 2 itu ada 150 derajat. Nah, sin 150 derajat itu bernilai setengah. Ini berarti ada dua. Nah, ada dua ini penyelesaiannya, yang di situ menggantikan nilai X ini, variabel X ini. Nah, contoh sederhananya seperti itu. Nah, jadi kita cari. Jadi kalau misalkan di dalam Kartesius ini, nah, X, Y, ini biasanya sampai ini kuadran 1, 2, terus kuadran 3, kuadran 4, bisa sampai 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, 4 putaran, dan sebagainya. Nanti tinggal mengalihkan. Satu putaran itu sama dengan 360 derajat ya. 360 derajat atau disebut 2pi. Nah, 2pi karena pi itu sama dengan 180 derajat. Nah, oke. Sekarang kita masuk kepada penyelesaian ya, penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin A. Nah, untuk mencari sudut kesamaan itu, jadi seperti ini. Jadi nanti bisa berupa pi, bisa berupa derajat. Nah, yang akan kita bahas ya, jadi nanti bisa berupa ini. Jadi bisa berupa pi, nah berupa pi, atau bisa berupa derajat. Tapi yang kita cari yang derajat saja. Nanti bisa silahkan cari untuk pi-nya. Nah, jadi kalau misalkan ketemu 60 derajat, berarti ini berapa pi? Ya, ini berapa pi? Berarti ya 60 derajat ini, nah, 60 derajat per
180 derajat. Ini ada berapa pi. Nah, ini disilah. Nah, nanti ketemu ya. Nah, ini untuk mencari pi-nya. Nah, kita cari yang derajat dulu. Jadi sin x sama dengan sin A derajat. Nah, di situ penyelesaiannya bisa ada dua cara. Yang pertama adalah x sama dengan A derajat plus K kali 360 derajat. K di sini adalah putaran. Jadi kalau misalkan ini tadi, ini masih berjalan ini 0 ya, masih 0 karena belum ada satu putaran. Nah, nanti kalau lebih dari 360 derajat berarti 0 itu artinya itu tadi ya. Jadi dikalikan berapa kali putaran tadi. Nah, nanti bisa juga 2 putaran, 3 putaran. Nah, seperti itu. Nah, kita kembali. Jadi K itu adalah putaran. Yang pertama adalah ini. Kemudian cara yang kedua adalah X itu dicari dengan 180 derajat min A atau A derajat juga. Ini ya. Plus K kali 360 derajat. Seperti itu. Baik, nanti kita contohkan. Nah, seperti tadi, misalkan gini. Sin X contoh ya. Sin X itu sama dengan sin 45 derajat. Nah, kita akan cari X-nya yang lainnya. Jadi mulai dari untuk K sama dengan 1. Nah, kita cari X sama dengan K0 dulu, dimulai dari K0. Jadi X sama dengan 45 derajat. Nah, ditambah 0 kali 360 derajat. Jadi ini ketemunya adalah 45 derajat. Nah, kemudian dengan cara yang kedua yang pakai ini. Nah, jadi ini X sama dengan 180 derajat min 45 derajat plus 0 kali 360 derajat. Sama dengan di sini akan ketemu berapa? 180 derajat dikurangi 45 derajat, yaitu 135 derajat. Nah, sudah ketemu 2. Nah, kemudian kita bisa mencoba lagi di K sama dengan 1. Nah, X-nya sama dengan 45 derajat plus 1 kali 360 derajat. Nah, sama dengan 45 derajat plus 1 kali 360 derajat. Sama dengan 405 derajat. Nah, yang kedua di sini adalah, kita akan lihat di situ. Nah, di sini X sama dengan 180 derajat min 45 derajat plus 1 kali 360 derajat sama dengan 135 derajat ditambah 360 derajat. Jadi ini sama dengan 495 derajat. Nah, di sini untuk mencari nilai X ini maka kemudian harus dibatasi pencariannya. Nah, nilainya. Nah, di sini nanti dibatasi berapa rentanya. Misalkan X-nya itu lebih besar sama dengan 0 derajat ya. Kemudian lebih kecil dari 360 derajat. Atau bisa juga di sini misalkan 720 derajat atau 500 derajat. Maka nanti kita lihat di sini yang memenuhi mana? Oh, yang memenuhi adalah ini dan ini, 45 derajat dan 135 derajat, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat dan 135 derajat. Seperti itu. Nah, ini nanti juga berlaku. Jadi nanti nih K0, K sama dengan 1, ada K sama dengan 2. Nanti dicari sampai nanti memenuhi sesuai dengan ini. Nah, sesuai ini. Nah, bisa saja misalkan mulai 0 derajat sampai dengan 720 derajat. Jadi agak banyak, bisa sampai 1000 sebagainya. Atau juga misalkan
mulai dari 180 derajat sampai dengan 1000 derajat. Nah, bisa. Nanti kita cari dengan cara yang sama seperti ini, dicoba-coba. Nah, ini. Nah, kemudian dengan cara yang sama untuk kos dan tangen. Nah, kita ambil lembaran yang berbeda. Nah, di sini kos dan tangen. Nah, ini untuk kos dan tangen. Nah, baik. Sini untuk cos X sama dengan cos A derajat. Maka di sini penyelesaiannya tentunya nanti ada ini intervalnya berapa. Nah, yang dicari nanti. Nah, nanti yang pertama adalah X-nya itu sama dengan A derajat plus K kali 360 derajat. Atau cara yang kedua X-nya itu sama dengan min A derajat plus K kali 360 derajat. Nah, ini ada dua cara tadi. Nah, beda dengan tangen. Nah, tangen. Untuk tangen X sama dengan tangen A derajat, maka ini pencariannya hanya satu cara. X sama dengan A derajat plus K kali 180 derajat. Jadi 180. Kalau yang dua tadi sin sama cos itu adalah 360 derajat, di sini 180 derajat. Nah, nanti juga berlaku K sama dengan 0, K sama dengan 1. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi itu cara-caranya untuk menyelesaikan persamaan trigonometri, dan nanti disesuaikan dengan bentuk soal. Jadi berkembang ya, tidak ada seperti ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf ada kurangnya. Mudah-mudahan kita cepat dalam menangkap ilmu dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.